Halo, perkenalkan nama saya Michael Eden Edwincu dari Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan nama aku Selvi Ketiana Putri dari jurusan Hukum. Hai, nama aku Referensia Nasser, aku dari Fakultas Hukum. Halo semuanya, nama aku Angelina Maria Pristika dari jurusan Hukum. Halo, aku Revanisa Dita Denara dari jurusan Hukum. Halo semua, nama saya Benedikus Nathan dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Domenikus Jovan Marisi dari jurusan Teknologi Rekayasa Pangan. Halo, aku Nathanael, aku dari jurusan Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pangan. Halo semuanya, nama saya Herayadar Nathaniel dari jurusan Teknologi Rekayasa Pangan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Santi Mani Putri dari jurusan Teknologi Rekayasa Pangan. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas CB berada di SMA Santa Angela. Oke, sekarang kita udah di SMA Angela. Sekarang kita mau wawancarai guru sama anak-anak untuk menanyai tentang perihal pembelajaran bahasa Sunda di SMA Angela itu bagaimana. Untuk bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peraturan pemerintah di hari tertentu ada berbahasa Inggris, berbahasa daerah, dan selebihnya berbahasa formal di sekolah itu sudah diterapkan. Di hari di kami adalah hari saat kami menggunakan baju budaya Sunda ya, baju daerah di hari Kamis. Dari mulai seperti tadi, karena sekarang hari Selasa dan Rabu, kami adalah English Day. Kegiatan kami dari awal masuk sekolah hingga pulang sekolah ini. Jadi menyapa, persalahan kelas, misalnya ada aturkan salam. Ya, jadi ketika saya mengajar bahasa Jepang di kelas tersebut, anak-anak pasti salam sapa awalnya pada saat masuk kelas pagi dan berterima kasih saat pembelajaran berakhir, selalu mengucapkan salam. Ya, sama tadi menggunakan bahasa yang berbeda juga. Ya, ada aturkan salam atau pihatur, tergantung dari tiap-tiap kelas anak-anak menentukan pakai mana. Gitu. Semuanya sopan, semuanya baik. Wilujeng ini ibu, wilujeng ini bapak. Terus ketika pelajaran berakhir sama. Nah, ada pihatur, aturpun ibu, aturpun bapak. Semua juga menjawab sesuai porsinya. Salam sunnah, sami-sami, atau ketika pulang ya nanti sambil mengatakan hati-hati, ya, sing, enggal, buka bumi atau apapun. Dan kami para guru pun mengerti bahasa Sunda menggunakan. Tapi guru-guru juga ada yang bukan orang Bandung, ketika tidak bisa menggunakan tidak apa-apa. Tetapi paling tidak misalkan kami ibu kepala sekolah pun di briefing pagi, jadi membiasakan semuanya mengenal, mengetahui, dan menyampaikan bahasa Sunda yang formal, bukan yang asal-asalan, yang kasar. Kalau tahu ada anak yang pada saat pembelajaran atau mengucapkan main-main atau berkata kasar, itu juga memberitahu. Oke, jadi hari ini kita udah ada satu narasumber kita di sini. Coba bisa mungkin diperkenalkan dirinya dulu, kelas berapa? Silakan. Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia. Oke, halo, nama aku Kathy, aku kelas 11 dan aku siswa dari SMA Santa Angela. Oke. Nah, sekarang ini Kathy, kita akan kasih pertanyaan 3. Jadi, tugas Kathy itu sekarang jawab 2 translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, 2 pertanyaan. Lalu 1 pertanyaan yang lagi translate dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Oke. Oke? Siap? Iya, boleh. Oke. Jadi pertanyaan pertama. Mau ikut jajan ke warung nggak? Bahasa Sunda itu. Hayang ngikut jajan ke warung tuh. Oke. Seharusnya bahasa Sundanya adalah hoyo miring jajan ka warung teu. Pertanyaan yang kedua ya. Kamu lagi di mana? Anjen lagi di mana? Seharusnya bahasa Sundanya adalah anjeun nuju di mana. Sekarang pertanyaan berikutnya itu adalah translate dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Silakan. Arti
dari tong hilap diajar apa? Jangan males diajar, jangan males belajar. Oke, baik. Untuk narasumber kita yang pertama, sekian, terima kasih. Jadi ini narasumber kedua kita, kamu namanya siapa, kelas berapa? Saya namanya Feli dari kelas 11 dari SMA Santa Angela. Jadi nanti kita kasih 3 pertanyaan, 2 kamu translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, terus nanti 1 dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, kamu mau kemana? Anjen bade kamana? Terus berapa harga jajan itu? Sabaraha eta hargana eta. Seharusnya bahasa Sundanya adalah sabaraha harga jajan eta. Sekarang kamu nge-translatein dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Oke. Pertanyaannya, kumaha damang? Apa kabar? Terima kasih. Baik, sekarang narasumber ketiga kami ini, kenalin dong namamu siapa? Halo, aku Shalom kelas 11. Salam kenal ya. Baik, untuk pertanyaan kelima. Aku ngantuk mau tidur dong, bahasa Sundanya apa? Abdi ngantuk hayang sare. Seharusnya bahasa Sundanya adalah abdi tunduh hoyong bobo. Baik, untuk pertanyaan nomor ke-6, teman saya sakit. Bahasa Sunda. Babaturan kuring keur gering. Sekarang dari bahasa Sunda ke Indonesia. Sarang saha anjeun tuang, bahasa Indonesianya. Sama siapa kamu makan ya? Benar. Terima kasih. Oke, sekarang kita sama narasumber yang keempat. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, aku El dari SMA Santa Angela kelas 11. Oke, boleh pertanyaan aja langsung. Oke, untuk yang pertama nih. Bahasa Sundanya saya mau makan dulu tuh apa? Abdi hoyong tuang heula. Pertanyaan kedua, ke Sunda juga ya. Oke. Jangan lupa bawa HP. Tong hilap mawa HP. Yang terakhir nih ya, translate dari Sunda ke Indo. Oke. Barudak keur ulin di buruan imah. Anak-anak sedang main di depan rumah. Jadi kita di sini sama narasumber yang kelima dengan nama. Halo semuanya, kenalin nama aku Fritz dari SMA Santa Angela, sekarang kelas 11. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, jadi translate ke Sunda. Yang pertama, saya memiliki 3 adik. Abdi boga tilu adik. Seharusnya bahasa Sundanya adalah abdi gaduh tilu rai. Yang kedua, saya ingin pergi ke rumah bibi. Abdi erek bagi kak imah bibi. Seharusnya bahasa Sundanya adalah abdi hoyong angkat ka bumi bibi. Yang terakhir ini translate ke Indonesia dari Sunda. Oke. Abdi nun pisan ka anjeun. Saya berterima kasih kepada Anda. Oke. Terima kasih. Dari hasil observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa di SMA Santa Angela, sebagian siswa masih kurang fasih atau halus dalam penggunaan bahasa Sunda. Banyak siswa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia karena mereka tidak terbiasa dengan bahasa Sunda, kurang percaya diri, dan kurang modernnya bahasa Sunda. Sekolah Santa Angela juga masih membudayakan inisiatif itu sendiri dengan cara salam sapa dan doa. Salam sapa itu bisa saat pagi guru masuk kelas dan saat pulang kelas juga. Lalu doanya juga dari setiap mereka mulai pembelajaran, lalu dari siang saat Angelus dan pulang juga. Dan seharusnya mereka juga tidak usah takut karena mereka akan dikoreksi ketika misalnya benar mereka itu ada yang salah dan mungkin tidak tepat oleh para guru-guru. Secara keseluruhan, bahasa Sunda di SMA Santa Angela masih tetap terjaga. Tetapi masih harus ada dorongan dari para guru-guru agar siswanya masih bisa untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.